Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raffi Naufal Ahmad dengan NIM 2019-210-294. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel adalah rincian rencana biaya yang disusun dan menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volume produksi. Anggaran variabel menyatakan hubungan antara volume produksi dengan biaya dalam suatu relevan range volume tertentu. Sedangkan relevan range adalah suatu interval yang menjadi batas berlakunya anggaran variabel yang akan disusun. Interval tersebut perlu ditetapkan karena biaya dalam jangka panjang juga berubah. Anggaran variabel adalah anggaran yang dapat berubah-ubah sesuai dengan volume produksinya. Semakin besar volume produksi, maka besar pula biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu informasi yang dibutuhkan. Di dalam anggaran variabel terdapat 3 hal, yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel atau variable cost, yang ketiga biaya semi variabel atau semi tetap mixed cost. Lalu variabilitas biaya untuk penyusunan anggaran variabel, yaitu ada metode taksiran langsung atau direct estimate method, dan yang kedua metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Yang ketiga metode korelasi atau correlation method. Maka dalam metode korelasi dapat disajikan 2 cara, yakni yang pertama cara grafis atau graph method, yang kedua cara matematis atau mathematical method. Apa saja bentuk-bentuknya dari penyajian anggaran variabel? Yang pertama ada bentuk tabel, yang kedua bentuk formula, yang ketiga ada bentuk grafik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tieta Aniska Unika Aji dengan NIM 2019-210-298. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini terdapat contoh kasus dari PT Kars. Nah, PT Kars ini sedang menyusun laporan laba rugi dan anggaran variabel untuk bulan Desember tahun 20XX. Nah, berikut adalah data yang tersedia dari PT Kars. Untuk membuat unit produk diperlukan 2 kg bahan mentah senilai Rp500 per kilogram. Dan setiap unit produk dikerjakan oleh tenaga kerja langsung selama 4 JKL dengan tarif Rp150 per JKL. Selanjutnya adalah terdapat jenis biaya dengan range 60.000 unit dan range 80.000 unit. Nah, di sini terdapat bahan pembantu senilai Rp3 juta dan Rp4 juta. Sedangkan di sini terdapat listrik pada range 60.000 unit adalah Rp6 juta dan range 80.000 unit adalah Rp7.500.000. Selanjutnya dari depresiasi, dan di sini range 60.000 unit adalah Rp4 juta dan range 80.000 unit adalah Rp4 juta. Sedangkan di sini terdapat juga gaji, range 60.000 unit adalah Rp6.200.000 dan range 80.000 unit adalah Rp6.200.000. Dan yang terakhir adalah asuransi, yang terdapat pada range 60.000 unit adalah Rp2.800.000 dan range 80.000 unit adalah Rp3.300.000. Nah, dengan melihat perilaku dan karakteristik tiap item biaya, maka bisa dibuat persamaan sebagai berikut. Biaya bahan baku Y1 sama dengan 0 plus 1000X, biaya TKL Y2 sama dengan 0 plus 600X, BOP Y3 sama dengan 13 juta plus 150X, pemasaran Y4 sama dengan 30 juta plus 0X, administrasi dan umum Y5 sama dengan 25 juta plus 0X, operasi Y6 sama dengan 25 juta plus 0X, dan total biaya yaitu 93 juta plus 950X. Selanjutnya dapat dihitung yaitu total biaya yang dianggarkan untuk seluruh item biaya pada range X sama dengan 65.000 dan pada X sama dengan 75.000 rupiah.
Langkah yang kedua adalah memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel pada BOP, misalnya dengan metode tertinggi dan terendah. Di sini terdapat keterangan tertinggi, yaitu kapasitasnya 80.000 unit dan biayanya 4 juta rupiah, dan terendah kapasitasnya 60.000 unit dengan biaya 3 juta rupiah, dan terdapat selisih 20.000 unit pada kapasitas yang berarti 80.000 unit dikurangi 60.000 unit dan biaya 1 juta rupiah, yaitu pengurangan dari 4 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Badar Mustafa Irminanda dengan NIM 2019-2102922. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen biaya tetap FC per bulan. Di sini TC tertinggi 4 juta dengan TC terendah 3 juta. Ya, VC sama dengan VC per unit dikali jumlah unit. Ya, yang tertinggi di sini ada VC-nya ada 50 dikali 80.000 unit. Ya, hasilnya itu 4 juta. Lalu yang terendah itu ada TC-nya 50 unit dikali 60.000 unit. Ya, jadi hasilnya 3 juta. Yang FC tertinggi sama terendahnya 0 semuanya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan biaya listrik komponen biaya variabel. Di sini keterangan tertinggi 80.000 unit, yang terendah 7.500.000. Terus di sini keterangannya terendah 60.000 unit dengan terendahnya 6 juta. Selisih dari 80.000 ke 60.000 itu 20.000 unit. Terus selisih dari 7.500.000 ke 6 juta itu 1.500.000. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari komponen biaya tetap FC per bulan. Di sini keterangan TC tertinggi itu 7.500.000 dan terendahnya itu 6 juta. Di sini VC sama dengan VC per unit dikali jumlah unit. Jadi 75 per unit dikali 80.000 unit, jadi hasilnya 6 juta. Lalu selanjutnya yang terendah di sini ada 75 unit dikali 60.000 unit, jadi hasilnya 4.500.000. FC di sini 1.500.000, di mana 1.500.000 itu dari selisih 7.500.000 ke 6 juta. Lalu selanjutnya di sini yang terendah ada 4 juta. Ya, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan biaya depresiasi komponen biaya variabel. Di sini tertinggi 80.000 unit kapasitasnya, biayanya 4 juta. Dan yang terendah di sini kapasitasnya 60.000 unit dengan biaya 4 juta juga. Jadi selisih dari kapasitas tertinggi dan terendah itu 20.000 unit. Lalu selisih dari biaya tertinggi dan terendah itu 0 karena sama-sama 4 jutanya. Ya, terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menjelaskan materi dari rekan saya sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya, yaitu terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ria Risti Santika dengan nomor induk mahasiswa 2019-210277. Saya di sini akan berkesempatan untuk menjelaskan materi dari rekan saya sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan materi tentang komponen biaya tetap atau FC per bulan, di mana dalam hal ini ada singkatan TC, VC, dan FC. Apa pengertian dari itu semua? Lalu implementasinya seperti apa dalam suatu perusahaan? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang VC atau variable cost. Variable cost adalah suatu biaya yang tidak tetap, biaya yang dapat berubah-ubah, biaya variabel yang dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi pada suatu perusahaan. Maka dalam hal ini contohnya pada suatu perusahaan adalah pembelian
pembelian bahan baku, yaitu di mana dalam hal ini dapat berubah-ubah seperti besar kecilnya permintaan konsumen pada suatu pasar atau biaya utilitas seperti biaya listrik, biaya air, lalu biaya telepon maupun biaya seperti penggunaan WiFi ataupun internet. Lalu dalam hal ini ada ada FC, di mana dalam hal ini yaitu biaya tetap. Biaya tetap atau biaya yang tidak berubah-ubah, kebalikan dari biaya variabel, di mana biaya ini tidak dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya konsumen atau produksi pada suatu perusahaan. Contohnya saja yaitu seperti sewa gedung ataupun pajak tanah ataupun pajak perusahaan, lalu administrasi, di mana tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan pada konsumen pasar atau konsumen untuk produksi di perusahaan tersebut. Lalu ada TC atau total cost. Total biaya ini adalah penggabungan dari biaya variabel digabung dengan biaya tetap, di mana untuk menghasilkan suatu barang jadi ataupun produk pada satu periode tertentu di perusahaan. Langsung saja saya akan membahasnya, yaitu di mana ada TC yaitu 4 juta, lalu untuk yang tertinggi, yang terendah ada 4 juta juga, di mana VC yaitu VC atau unit dikali dengan jumlah unit, di mana sudah dijelaskan di mana 0 dibagi oleh 20.000 unit yaitu terdapat 0, di mana dalam hal ini ada 0 unit dikali dengan yang tertinggi yaitu ada 80.000 unit atau kapasitasnya, yaitu menghasilkan 0 juga. Lalu yang terendah ada 0 dikali dengan kapasitasnya yaitu 60.000 unit, yaitu menghasilkan angka 0. Untuk FC-nya yaitu 4 juta yang tertinggi dan yang terendah ada 4 juta. Di mana dalam hal ini persamaan Y biaya depresiasi ya sama dengan 4 juta ditambah 0x. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya gajinya. Biaya gaji atau komponen dari biaya variabel atau biaya tidak tetap, di mana dalam hal ini ada tabel keterangan, kapasitas, dan biaya. Untuk yang tertinggi ada kapasitas 80.000 unit, yaitu biaya yang dikeluarkan yaitu 6.200.000. Lalu yang terendah ada 60.000 unit, yaitu biaya yang dikeluarkan ada 6.200.000 juga. Untuk selisihnya pada kapasitasnya 80.000 dikurangi 60.000 unit, yaitu ada 20.000 unit. Untuk biayanya 6.200.000 dikurangi 6.200.000 yaitu ada 0. Untuk VC dibagi dengan unit, yaitu di mana untuk rumus tersebut 0 dibagi 20.000 unit ada 0 unit. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen biaya tetap atau FC per bulan, di mana ada tabel keterangan tertinggi dan terendah. Untuk total biaya yang tertinggi ada 6.200.000, yang terendah ada 6.200.000. Untuk keterangan VC yaitu di mana VC atau unit dikali dengan jumlah unit yang sudah kita hitungkan, yaitu di mana tadi ada 0 unit, di mana 0 dikali dengan 80.000 unit yang tertinggi, yaitu menghasilkan angka 0. Lalu yang terendah yaitu 0 unit dikali dengan 60.000 unit, yaitu menghasilkan angka 0 Lalu untuk FC-nya yaitu yang tertinggi ada 6.200.000, yang terendah ada 6.200.000. Untuk persamaannya yaitu Y biaya gaji, di mana
6.200.000 ditambah dengan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya asuransi komponen biaya variabel, di mana dalam hal ini sudah kita ketahui untuk tabelnya yaitu ada keterangan, kapasitas, dan biaya. Untuk yang tertinggi ada 80.000 unit dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu 3.300.000. Lalu yang terendah ada 60.000 unit, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ada 2.800.000. Lalu selisihnya yaitu untuk kapasitasnya 80.000 unit dikurangi 60.000 unit ada 20.000 unit. Untuk biayanya 3.300.000 dikurangi dengan 2.800.000 ada 500.000. Lalu dalam hal ini rumusnya yaitu VC dibagi dengan unit, di mana dalam hal ini biaya dibagi dengan kapasitasnya, di mana 500.000 dibagi dengan 20.000 unit. Jadi menghasilkan angka 25 unit. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rizky Bani Rahmat dengan NIM 2019-21085. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini sudah ada tabel tentang informasi-informasi pada biaya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu biaya asuransi. Nah, di sini bisa kita lihat TC tertingginya itu 3.300.000 dan terendahnya itu 2.800.000. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan. Nah, untuk mencari VC-nya itu kan tadi per unitnya adalah Rp25 dikalikan unitnya, yaitu 8 jumlah unitnya 80.000, jadi 2 juta, dan selisihnya itu 3.300.000 dikurangi 2 juta, yaitu 2.300.000. Nah, untuk selanjutnya itu ada 2.800.000, nah VC-nya itu 50 per unit dikali jumlah unitnya, yaitu 60.000, jadinya ada 1.500.000. Nah, selisihnya itu ada 1.300.000 juga. Nah, selanjutnya kita susun untuk membentuk anggaran variabelnya dengan sistem yang sistematis, yaitu bisa kita susun dari biaya BOP-nya yang sudah diketahui. Anggaran variabel BOP-nya itu kan ada bahan penolong, biaya listrik, depresiasi, gaji, dan asuransi. Nah, dari informasi-informasi tabel sebelumnya itu diketahui bahwa persamaannya atau formulanya itu untuk biaya bahan penolong itu ada Y sama dengan 0 ditambah 50X, biaya listriknya adalah 1.500.000 ditambah 75X, biaya depresiasinya ada Y sama dengan 4 juta ditambah 0X, biaya gajinya ada Y4 sama dengan 6.200.000 ditambah 0X, dan biaya asuransinya adalah Y5 atau Y sama dengan 1.300.000 ditambah 25X. Nah, itu semua ditambahkan dan ditotal, jadi total BOP-nya itu keseluruhan adalah Y sama dengan 13 juta ditambah 150X. Nah, selanjutnya akan kita susun menjadi anggaran variabel secara sistematis. Dalam bentuknya itu sistematis. Nah, yang pertama diketahui adalah biaya bahan bakunya, yaitu Y sama dengan 0 tambah 1000X, biaya TKL-nya ada Y sama dengan 0 ditambah 600X. Dan selanjutnya disusun variabel BOP-nya. Nah, BOP tadi kan terdiri dari beberapa biaya. Nah, informasi pada slide sebelumnya itu dimasukkan ketika sudah ketemu total BOP-nya, yaitu sekitar Y sama dengan 13 juta ditambah 150X, itu ditambahkan lagi, disusun lagi, maksud saya di bawahnya itu ada pemasaran, administrasi dan umum, serta operasi. Nah, yang ada itu dimasukkan informasinya untuk pemasaran, yaitu Y sama dengan 30 juta ditambah 0X, administrasi dan umum itu Y sama dengan 25 juta ditambah 0X, untuk operasi itu Y sama dengan 25 juta ditambah 0X. Nah, total biayanya itu semua ditambahkan, jadi sekitar 90, Y sama dengan 93 juta ditambah 150X. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis dan penyusunan anggaran variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.